Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan melihat informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya, yaitu yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah rekor baru. Lamine Yamal jadi pemain termuda cetak penalti di La Liga pada saat ini tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya, Barcelona menghadapi ujian yang sangat berat kala bertandang di Stadion Vallecas tentunya markas Rayo Vallecano pada hari Senin dini hari. Laga ini menjadi bagian dari pekan ketiga La Liga pada musim 2025-2026. Pertandingan ini berlangsung ketat dengan kedua tim yang sama-sama mencari celah sejati sejak menit awal, yaitu Barcelona berupaya untuk penguasaan bola, sementara Rayo menekan dengan serangan balik juga. Dan untuk Blaugrana ya sendiri akhirnya untuk mendapatkan peluang emas, yaitu menjelang turun minum, Lamine Yamal dilanggar ke kotak penalti setelah pergerakannya dihentikan keras oleh Pep Cavaria. Sang wasit langsung menunjukkan titik pulih, yaitu meskipun kubu tuan rumah menolak keras keputusan tersebut dan protes Rayo tak berbuah karena VAR sedang mengalami kendala teknis tentunya. Yaitu adalah sejarah baru, yaitu adalah Lamine Yamal dari titik 12 pas tentunya. Yaitu Lamine Yamal yang mengambil alih eksekusi penalti yang menunjukkan mental baja juga, dan sepekannya sukses untuk menaklukkan kiper Rayo dan membawa Barcelona unggul di menit ke-40 tentunya. Dan untuk yang berikutnya juga ya teman-temanku semuanya, jangan lupa ya untuk saksikan terus Barcelona akan bertemu Valencia pada tanggal 15 September 2025 jam 2 malam jam 2 malam tentunya waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Dan untuk Osasuna akan bertemu Rayo Vallecano pada tanggal 14 September 2025 jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Untuk deretan rekor untuk mentereng Lamine Yamal sendiri adalah sebuah rekor penalti. Lamine Yamal telah lebih dahulu menoreh berbagai catatan istimewa dan ia pernah menjadi starter termuda Barcelona di abad ke-21 ini, dan selain ini pemain asal Spanyol tersebut juga mencatatkan sebagai pemberi asis termuda serta pencetak gol termuda juga di La Liga, dan bahkan juga yang menjadi mampu untuk mencetak 2 gol di bawah usia 17 tahun. Lamine Yamal juga menyandang status sebagai pemain termuda untuk lebih mengoleksi lebih dari 10 kontribusi gol di kompetensi tersebut. Dan hebatnya juga untuk meraih 2 gelar di La Liga, yaitu sebelum berulang tahun ke-18 teman-teman. Untuk top klasemen pada pekan ini, yaitu Real Madrid berada pada peringkat pertama dengan rating poin 9, sedangkan Atletico Club yaitu dengan rating poin 9 juga. Peringkat ketiga adalah Villarreal dengan rating poin 7 saja. Dan untuk yang berikutnya pembahasan yang akan kita bahas untuk yang berikutnya yaitu adalah 3 momen yang menarik dari pertandingan Rayo Vallecano versus Barcelona, Fermin Lopez, Inigo Perenz, dan VAR. Ya, pembahasan ini menarik juga ya teman-teman ya, karena Barcelona mendapatkan penalti juga. Dan Barcelona cuman bisa membuang dan Barcelona juga bisa membawa pulang 1 poin sehingga imbang dengan skor 1-1 melawan Rayo Vallecano pada pekan ketiga La Liga. Tim asuh Hansi Flick tersebut kesulitan untuk menembus pertahanan Rayo Vallecano yang rapat meskipun penguasaan bola lebih banyak. Hasil imbang ini membuat Barcelona tertinggal 2 poin dari Real Madrid sebelum jeda internasional. Sementara Madrid memimpin klasemen, dan satu hal positif bagi Barcelona adalah performa impresif Joan Garcia di bawah mister gawang. Ada beberapa momen menarik juga, baik itu dalam lapangan maupun di pinggir lapangan juga, yang mungkin terlewatkan tentunya. Dan berikut
dari tiga hal yang patut dicatat dari laga ini, yaitu adalah Fermin Lopez menjadi salah satu perhatian ya pada malam itu, dan karena juga yaitu kabar yang kemungkinan hengkangnya dalam bahasa tubuh pemain muda ini di lapangan menambah spekulasi soal masa depannya sendiri. Yaitu ini ia masuk sebagai penggantian di babak kedua, tapi minimnya dampak selama 22 menit. Untuk Fermin hanya menyelesaikan 4 dari 6 operan dan sempat dilewati 1 kali meskipun melakukan 1 tackle. Untuk penampilannya terlihat tidak selaras dengan ritme permainan dan agak terputus dari alur laga sebelum kick off, dan kamera menangkap obrolan santai dengan Pelayo Fernandes, Mark Casado, dan Grant Martin. Namun begitu, untuk pertandingan dimulai yaitu pengaruhnya sangat minim dan salut ya peluit ya saat peluit terakhir berbunyi dan ia meninggalkan stadion tanpa bicara dan terlihat sangat serius dan jauh dari kesan santai juga teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah sebuah kontroversi juga terbesar pada malam itu datang dari VAR ya. Yaitu di babak pertama Barcelona mendapat penalti setelah Lamine Yamal dijatuhkan. Dan wasit juga tentunya, tapi ya tayangan ulang untuk menunjukkan sebuah keputusan ini bisa diperdebatkan. Biasanya VAR akan meninjau tetapi sistem tidak berfungsi. Untuk pelatih Rayo Vallecano juga, Inigo Perenz, yaitu tampak sangat marah karena menangkap ia berteriak di pinggir lapangan, apakah VAR, apakah tidak ada VAR dan kami akan meninggalkan lapangan. Untuk kehebohan ini membuat penonton bingung dan frustasi sebab jalannya pertandingan terpengaruh keputusan konvensional tersebut. Dan untuk belakangan diketahui sistem VAR mengalami kerusakan total menurut dari komite juga, dan sistem mati 15 menit sebelum kick off sehingga tidak sempat diganti. Untuk VAR baru aktif 5 menit sebelum babak pertama selesai. Untuk membuat paruh pertama tanpa tinjau ulang, untuk media perusahaan penyiaran merilis ya pernyataan soal masalah ini, dan mereka menyarankan ada masalah teknis terkait sistem listrik yang menyebabkan tidak ada ditentukan sehingga VAR tidak bisa berfungsi pada babak pertama Rayo Vallecano versus Barcelona tersebut. Meskipun ada penjelasan hal ini sangat kecil dan kemungkinan juga yaitu untuk menenangkan Rayo Vallecano maupun pendukungnya penalti konvensional, tetapi jadi perhatian utama karena mempengaruhi ritme permainan tentunya. Untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini sangat menarik teman-teman. Dan untuk Barcelona, pembahasan kita ya adalah Barcelona kehilangan poin. Hansi Flick soroti kekurangan Barcelona usai tahan imbang Rayo Vallecano juga. Dan untuk pelatih Barcelona, Hansi Flick, dia telah mengungkapkan sebuah kekecewaannya sehingga ya timnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano yaitu di Estadion. Dan untuk hari ini yaitu menjadi salah satu pertandingan yang paling menegangkan pada pekan ini, ketiga La Liga pada musim ini. Yaitu Barcelona sempat menekan lewat penalti Lamine Yamal dan dieksekusi dengan tenang, namun keunggulan tidak bertahan lama karena Franz Perren berhasil menyamakan skor untuk tuan rumah tersebut. Hasil ini membuat Barcelona kehilangan poin pertama mereka musim ini menjelang jeda internasional, dan Hansi Flick menegaskan bahwa performa timnya di liga ini masih jauh dari kata harapan tentunya. Dan pelatih asal Jerman itu dia telah menekankan perlunya untuk meningkatkan intensitas, disiplin dan fokus di lapangan. Hansi Flick juga menyinggung beberapa kendala teknis juga dan termasuk gangguan VAR yang sempat mempengaruhi jalan pertandingan tentunya, dan kritik Hansi Flick identitas dan kesalahan dari individu. Untuk Hansi Flick sendiri yaitu menilai ya Barcelona kurang agresif dan melakukan banyak kesalahan sepanjang pertandingan tentunya, yaitu dia telah menekankan pentingnya memperbaiki disiplin terutama di lini tengah, dan meskipun sempat menguasai bola timnya gagal untuk mempertahankan keunggulan dan
sering kehilangan momentum dan Hansi Flick menekankan timnya harus belajar dari kesalahan agar tidak terulang di liga yang berikutnya tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah apresiasi untuk Rayo Vallecano dan kiper Barcelona, dan ini menarik juga tentunya. Untuk Hansi Flick sendiri yaitu memberikan pujian kepada pelatih Rayo Inigo Perenz untuk atasi strategi timnya yang sangat efektif dan juga menyoroti penampilan kiper muda Barcelona dan Joan Garcia juga yang mampu untuk tampil impresif meskipun timnya kesulitan. Untuk Garcia sendiri digambarkan mampu menghentikan peluang Rayo Vallecano dan baik menjaga statistik ya tentunya untuk menjaga stabilitas di bawah Mister Gawang. Hansi Flick menilai performa kiper asal Spanyol itu layak diapresiasi. Dan untuk yang berikutnya adalah fokus Barcelona usai jeda internasional ini. Untuk Hansi Flick, dia telah menekankan pentingnya tim kembali fokus setelah jeda internasional, dan ia juga mengingat agar isu ego pemain, yaitu termasuk rumotan Fermin Lopez, tidak menunggu kesulitan skuad tersebut, dan pelatih Barcelona ingin semua pemain bersatu dan meraih performa terbaik. Menurut kesuksesan hanya bisa diraih jika seluruh tim bisa bekerja sama di atas lapangan tersebut. Dan untuk pembahasan kita yang berikutnya ya teman-teman, anggaplah ini sebagai pembahasan yang hiburan juga. Dan untuk pembahasan yang berikutnya adalah 6 pemain yang menolak Chelsea untuk gabung Tottenham, termasuk Xavi Simons teman-teman. Ya, untuk urutan pertama adalah Xavi Simons sendiri. Tottenham Hotspur telah meresmikan mendapatkan Xavi dari Leipzig. Pemain Belanda ini sempat diminati Chelsea, namun ya dari Spurs berhasil menuntaskan sebuah kesepakatan terlebih dahulu. Untuk kedua adalah Dani Rose tentunya. Urutan ketiga adalah Stefan Pienaar. Untuk urutan keempat yaitu adalah Bernard Johnson ya. Untuk urutan kelima yaitu adalah Muhammad Kudus. Dan untuk urutan keenam adalah James Maddison ya. Untuk James Maddison ini adalah sebagai salah satu target utama Chelsea dalam proyek untuk reboot mereka di era Boni, yaitu di era Boli tentunya, dan klub London berat itu mengeluarkan dana yang sangat besar sekali, tetapi Maddison tetap menjadi pelatih utama di pasar transfer. Dan Chelsea juga dikabarkan mengutamakan pemain muda ini sebagai mereka memilih Cole Palmer daripada Maddison. Strategi ini seolah menekan fokus pada usia di bawah 25 tahun. Yaitu menurut laporan berita olahraga juga dia telah menyebutkan Maddison lebih ingin pindah ke Spurs, dan pilihan pemain ini menjadi salah satu alasan Chelsea melakukan kesepakatan mendapatkan Maddison tersebut tentunya. Itu teman-temanku semuanya adalah beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja, dan semua yang saya sampaikan untuk video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.